Ingin seperti apa bentuk finansial freedom-mu di masa depan? Jadi juragan kosan? Punya usaha ternak cupang atau lele? Atau hidup dari return investasi? Apapun impianmu, mencapai financial freedom bukanlah hal yang mustahil. Banyak orang menganggap financial freedom itu berarti kaya raya, banyak harta dan barang berharga. Padahal tidak harus seperti itu ya guys. Financial freedom itu berarti kita bisa mencukupi kebutuhan pokok serta keinginan dasar hanya dari penghasilan pasif. Kalau bahasa kerennya, biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Kondisi ini membuat pekerjaan utamamu bukan lagi suatu kewajiban, tetapi hanya sebagai sarana berkarya. Jadi, nggak harus ngotot kerja dari pagi hingga malam. Pertama, selesaikan utang yang masih kamu miliki. Utang merupakan musuh yang harus disingkirkan terlebih dahulu untuk mencapai financial freedom. Berapapun utang ataupun cicilan tagihan yang kamu punya saat ini, berkomitmenlah untuk segera melunasi. Jika kamu masih punya utang, tetapi bingung mana duluan yang harus segera dilunasi, trik mudahnya adalah melunasi utang yang bunganya paling besar terlebih dahulu. 2. Pelajari kondisi finansial. Utang bisa segera dilunasi jika kamu paham dengan kondisi finansialmu saat ini. Jangan sampai utang dan cicilan melampaui 30% dari pemasukanmu. Kamu bisa melakukan semacam financial check up untuk melihat seperti seberapa banyak utang yang kamu miliki. Lalu, buatlah daftar komprehensif. Tulislah berapa nominal cicilan kartu kredit, cicilan KPR, cicilan kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, lihat berapa jumlah uang di tabunganmu sekarang, berapa pendapatan dan pengeluaranmu, apakah sudah bisa mencukupi segala kebutuhan, dan berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk mencapai financial freedom. 3. Tentukan target dan tujuan keuangan. Supaya perjalanan lebih lancar, kamu perlu menentukan destinasi yang dituju. Begitu juga dengan target dan tujuan keuangan. Kamu harus menentukan target agar kamu bisa lebih mudah menyusun strategi dan mencapai tujuanmu. Tetapkan di umur berapa kamu bisa mencapai kebebasan finansial dan berapa jumlah uang yang perlu ditabung serta diinvestasikan agar tujuan tersebut segera tercapai. Tanpa target dan tujuan, kamu seperti berjalan tanpa arah. 4. Pelajari pengelolaan keuangan sejak dini. Salah satu syarat dalam mencapai financial freedom adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi. Kamu tahu mana yang kebutuhan dan mana keinginan, dan bisa mengalokasikan anggaran dengan bijak. Kalau kamu bisa mengelola keuangan dengan baik, pengeluaranmu pasti menjadi lebih teratur. Tabungan pun bisa jadi semakin gemuk. 5. Menerapkan pola hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, kamu bisa belajar menghargai uang yang didapat dengan susah payah. Dan ini penting sekali dalam perjalanan mencapai financial freedom. Ketika penghasilanmu bertambah atau karir dan bisnismu semakin berkembang, usahakan agar gaya hidupmu tidak ikut naik. Dulu dengan gaji sederhana, kamu masih bisa bertahan hidup sebulan. Lebih baik tambah porsi tabungan dan investasimu jadi lebih besar, bukan pengeluaran yang bertambah. Dijamin tujuanmu meraih kebebasan finansial bisa lebih cepat tercapai. 6. Jangan lupa juga untuk menyiapkan dana darurat. Ini sangat penting untuk pengeluaran tak terduga. Dana darurat bisa menyelamatkanmu ketika ada situasi genting. Bedakan juga antara tabungan dan dana darurat. Jika kamu tidak bisa membedakannya, maka usahamu mencapai kebebasan finansial akan sia-sia. Jangan sampai dana darurat tergerus untuk kebutuhan yang tidak penting. 7. Mulailah untuk berinvestasi. Setelah dana darurat terpenuhi, langkah selanjutnya untuk mencapai financial freedom adalah mulai berinvestasi. Soalnya, menabung saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Perlu kombinasi dari keduanya. Mungkin kamu bakalan bertanya, kok bisa? Perlu diketahui bahwa uang yang kamu miliki saat ini, nilainya bisa berubah akibat inflasi.
Bunga yang kamu dapat dari bank rata-rata hanya sekitar 0,5–1,5%. Ini sangat kecil jika dibanding dengan tingkat inflasi yang rata-rata mencapai 8% di Indonesia. Lebih baik, kombinasikan antara tabungan dan investasi. Karena dengan investasi, uang yang kamu punya semakin lama akan terus bertambah nilainya. Pilihlah instrumen investasi yang tepat seperti reksadana, deposito, emas, saham, properti, dan peer-to-peer lending yang tentunya cocok sesuai profil risikomu. Pelajari risiko masing-masing instrumen investasi sebelum memulainya. Mengatur dan mengelola keuangan dengan bijak harus dilakukan sejak usia muda. Jika diterapkan dengan konsisten dan serius, perlahan tapi pasti kamu akan mencapai financial freedom. Nah, pertanyaannya, apakah kamu siap berkomitmen untuk menjalankan semua hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya demi masa depan yang lebih baik? Tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you in the next video.